Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian? Tentu kabar baik. Salam sehat dan tetap semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari Ibu ajak terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran kita materi tentang garis dan sudut. Nah, yang pertama akan kita pelajari adalah mengenai jenis-jenis sudut. Setelah kita belajar jenis-jenis sudut ini, apa yang diharapkan dari kita? Yang pertama, bahwa kita dapat menentukan jenis-jenis sudut dengan mengukur besar sudutnya. Kemudian yang kedua, diharapkan bahwa setelah kita belajar jenis-jenis sudut ini nanti, kita dapat menentukan hubungan antar sudut dan menentukan besar sudut yang belum diketahui jika sudut yang lainnya diketahui. Baik, kita mulai dengan pengertian dari sudut. Apa itu sudut? Dalam geometri Euclides, sudut adalah gambar yang dibentuk oleh dua sinar yang disebut juga sisi dari sudut. Berbagi titik akhir yang sama yang disebut dengan puncak atau vertex dari sudut. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temui ya anak-anak tentang sudut ini. Dalam rumah kita, dalam kamar kita, banyak kita temui. Ada sudut rumah, ada sudut kamar, kemudian juga ada sudut dari suatu benda, dan lain sebagainya. Sekarang kita belajar tentang jenis-jenis sudut. Sudut dilihat dari jenis-jenisnya, dari besar sudutnya. Yang pertama adalah disebut dengan sudut lancip. Yang kedua ada sudut siku-siku. Yang ketiga ada sudut tumpul. Dan yang keempat ada sudut lurus. Yang kelima ada sudut refleks. Mari anak-anak satu persatu kita akan melihat sudut-sudut ini. Yang pertama adalah sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang terbentuk di antara dua garis, di mana besar sudut yang terbentuk adalah antara 0 derajat dan 90 derajat. Kita lihat simbol matematikanya ditulis seperti ini. Sudut X dikatakan sudut lancip karena lebih besar nilainya dari 0 derajat dan lebih kecil nilainya dari 90 derajat. Berarti sudut X ini antara 0 derajat dan 90 derajat. Ini simbol matematiknya. Sekarang bagaimana gambarnya? Supaya kalian lebih mengerti, ini ada garis yang pertama, karena tadi sudutnya terbentuk di antara dua garis. Ini garis yang pertama, kemudian ini garis yang kedua, sehingga kedua garis ini membentuk sebuah sudut. Dan sudut ini besarnya adalah antara 0 derajat sampai 90 derajat. Berarti X ini bisa 1 derajat sampai kurang dari 90 derajat, bisa 88, 76 ya. Selanjutnya yang kedua adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang terbentuk di antara dua garis,
di mana besar sudut yang terbentuk adalah 90 derajat. Artinya apa? Sudut siku-siku itu adalah sudut yang besarnya tepat 90 derajat, tidak kurang, tidak lebih. Simbol matematikanya seperti ini. X sama dengan 90 derajat. Itu dikatakan sebagai sudut siku-siku. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kita temukan sudut siku-siku. Dan ini sudut yang paling banyak dipakai untuk membangun rumah, untuk membangun gedung, untuk membuat suatu benda. Karena besarnya 90 derajat. Seperti sudut lantai rumah, sudut dinding rumah, dan sebagainya. Kita lihat gambarnya seperti apa. Ini garis yang pertama, terbentuk lagi oleh garis yang kedua, sehingga membentuklah dia sudut 90 derajat dari dua garis ini. Yang ketiga adalah sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang terbentuk di antara dua garis, di mana besar sudut yang terbentuk adalah antara 90 derajat dan 180 derajat. Berarti lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Simbol matematikanya ditulis seperti ini. X antara 90 derajat dan 180 derajat. Artinya X lebih dari 90 derajat, bisa dia 90,5 derajat, atau 99 derajat, atau berapa lagi 97 derajat. Tetapi dia tidak boleh sama dengan atau lebih dari 180. Berarti mungkin di bawah 180 ya. 179,9 derajat, 175 dan sebagainya. Kita lihat lagi penjelasannya. Ini ada garis yang pertama, kemudian ada garis yang kedua yang bersatu membentuk sebuah sudut, dan hasil dari pertemuan kedua garis ini membentuk sebuah sudut, dan sudutnya ini disebut dengan sudut tumpul karena besar sudutnya lebih dari 90 derajat atau kurang dari 180 derajat, atau sudut ini berada antara 90 derajat dan 180 derajat. Berikut adalah sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang terbentuk di antara dua garis, di mana besar sudut yang terbentuk adalah 180 derajat. Tepat 180 derajat. Tidak kurang, tidak lebih. Simbol matematikanya adalah sudut lurus jika sudut itu atau X itu sama dengan 180 derajat. Ingat, ini ada tanda sama dengan ya. Berarti dia tidak kurang, tidak lebih, tapi sama dengan 180 derajat. Kita lihat gambarnya. Ini garis yang pertama. Kemudian garis yang kedua. Sehingga kedua garis ini membentuk sebuah sudut. Dan sudut ini adalah 180 derajat. Atau disebut juga sudut lurus. Sepertinya hanya satu garis, tapi kalau kita ulang lagi, ini tadi terbentuk dari dua buah garis. Ya. Ini garis yang pertama, kemudian garis yang kedua lagi, kemudian pertemuan kedua garis ini membentuk sudut 180 derajat atau sudut lurus. Berikutnya adalah sudut refleks. Apa itu sudut refleks? Sudut refleks adalah sudut yang terbentuk di antara dua garis, di mana besar sudut yang terbentuk adalah antara 180 derajat dan 360 derajat. Secara simbol matematika, sudut refleks itu adalah sudut X, di mana X-nya ini lebih dari 180 derajat dan kurang dari
360 derajat. Ini disebut dengan sudut refleks. Bagaimana contohnya? Kita lihat, ini garis yang pertama, kemudian ini garis yang kedua yang bersatu membentuk sebuah sudut. Dan sudut yang terbentuk adalah besarnya lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Yang ditunjuk dengan tanda panah ini adalah sudut yang dimaksud, yaitu sudut refleks lebih dari 180 kurang dari 360 derajat. Paham ya? Baik anak-anak semua, selanjutnya kita belajar tentang hubungan antar sudut. Jadi ada beberapa sudut bersatu dan membentuk hubungan khusus. Pertama ada sudut saling berpenyiku atau juga dikatakan saling berkomplemen. Apa itu sudut saling berpenyiku? Sudut saling berpenyiku itu adalah sudut yang jumlahnya, ketika dijumlahkan sudutnya, besarnya adalah sama dengan 90 derajat. Kita lihat contohnya. Ada dua sudut yang saling bekerja sama atau berhubungan. Yang pertama sudut X, yang kedua sudut Y. Maka kedua sudut ini ketika dijumlahkan hasilnya adalah 90 derajat. Maka kedua sudut ini adalah sudut X derajat dan Y derajat adalah dua sudut yang saling berpenyiku. Karena kedua sudut ini bekerja sama membentuk sudut yang lain yang besarnya 90 derajat. Itu maksudnya ya. Berikut. Hubungan yang kedua adalah sudut saling berpelurus atau berkomplemen. Ya. Nah, yang saling berkomplemen itu adalah jumlah dua sudut yang besarnya 180 derajat kalau dijumlahkan. Kita ingat tadi sudut pelurus adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Berarti kedua sudut ini berhubungan, bekerja sama, dan ketika dijumlahkan membentuk satu sudut lagi yang baru yang besarnya 180 derajat. Baik, contohnya kita lihat di sini. Ada garis lurus, kemudian ada dua buah sudut yang terbentuk dari dua sudut yang saling berhubungan atau saling bekerja sama. Ada sudut X derajat dan yang kedua ada sudut Y derajat. Nah, sehingga kita lihat di sini bahwa sudut X derajat ditambah sudut Y derajat itu hasilnya 180 derajat. Artinya kedua sudut ini saling berhubungan membentuk satu sudut baru lagi yang besarnya 180 derajat. Maka sudut itu dikatakan sudut saling berpelurus atau bersuplemen. Paham ya? Bisa kamu bedakan dengan sudut saling berpenyiku tadi. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang berikut sudut-sudut saling bertolak belakang. Nah, perlu kalian ingat bahwa sudut-sudut saling bertolak belakang adalah sudut-sudut yang besarnya sama. Kita lihat contohnya ada garis AC. Kemudian ada ruas garis DB. Mereka saling menyilang, dua ruas garis ini, dan membentuk beberapa sudut. Yang pertama, pertemuan kedua garis ini adalah sudut O. Nah, selanjutnya apa yang terbentuk di sini? Yang pertama adalah sudut AOB. Sudut
COB. Ini bertolak belakang dengan sudut COB. Nah, karena mereka berdua bertolak belakang, maka sudut AOB sama besarnya dengan sudut COB. COD. Kalau sudut AOB misalnya saja 120 derajat, maka sudut COD juga 120 derajat. Karena mereka saling bertolak belakang. Jadi ingat, sudut-sudut yang saling bertolak belakang besarnya sama. Ya. Selanjutnya, ada lagi terbentuk dua buah sudut, yaitu sudut AOD dengan sudut BOC. Yang panah ini, kedua panah ini. Dua sudut ini saling bertolak belakang. Jadi sudut AOD bertolak belakang dengan sudut BOC. Dan kedua sudut yang saling bertolak belakang ini, maka sudut AOD sama dengan sudut BOC. Misalkan saja kita dapatkan mengukurnya bahwa sudut AOC diketahui 79 derajat. Maka sudut COB juga 97 derajat. 79 derajat juga. Karena apa? Karena mereka adalah dua sudut yang saling bertolak belakang. Karena sudut yang saling bertolak belakang besarnya sama. Paham ya? Baik. Kita coba contoh soal sudut yang saling berpenyiku. Contoh yang pertama, kita disuruh menentukan nilai X dari dua sudut ini. Yang pertama, sudut X berarti dia belum diketahui ya. Terus sudut yang kedua adalah 62 derajat. Nah, kita lihat dari gambar ini bahwa kedua sudut ini bersekutu atau berhubungan membentuk sudut yang baru. Dan sudut yang baru ini adalah sudut siku-siku. Walaupun di soal tidak ditentukan bahwa X tambah 62 itu persis 90 derajat atau siku-siku. Tapi ketika kita bisa mengukur pakai apa? Busur atau pakai ujung kertas, ini besarnya 90 derajat. Berarti kita bisa mencari nilai X tersebut. Nah, kita lihat bagaimana kita menjawabnya. Nah, sudut X ditambah 62 derajat sama dengan 90 derajat. Karena mereka dua berhubungan membentuk sudut berpenyiku yang besarnya 90 derajat. Baik, berarti kita tinggal cari X-nya. Berarti 62 kita pindah ke ruas kanan karena mereka sejenis dengan 90 derajat. Berarti X sama dengan 90 derajat dikurang 62 derajat. Kemudian X-nya sama dengan 90 dikurang 62 sama dengan 28 derajat. Berarti sudah kita dapatkan X-nya sama dengan 28 derajat. Kalau kita mau buktikan apakah jawaban kita benar atau tidak, kita masukkan saja X-nya 28 yang kita dapatkan tadi. 28 ditambah 62 apa benar 90? Kalau benar 90, kita yakin dan pasti bahwa jawaban kita itu benar. Baik, sekarang kita lihat soal yang nomor 2. Hitunglah besar penyiku sudut AOB. Di sini ada garis OA, kemudian ada garis OB, kemudian ada garis OC, dan terbentuklah dua sudut yang saling berpenyiku. Kemudian sudut AOC adalah 6X ditambah 4. Dan sudut yang berikutnya COB atau BOC itu sudutnya 5X ditambah 9. Jadi kedua sudut ini masih belum diketahui nilainya secara pasti.
Ya, kita akan cari sama-sama berapa besar sudut yang diminta di soal untuk kita kerjakan. Hitunglah besar penyiku sudut AOC. Ini sudut AOC. Yang ditanya adalah besar penyiku. Besar penyiku berarti bukan sudut AOC-nya yang dicari, tetapi temannya. Sudut AOC yang bekerja sama membentuk sudut siku-siku. Berarti yang ditanya bukan sudut AOC ya. Kita harus lihat benar-benar soalnya. Karena yang ditanya hitunglah besar penyiku sudut AOC. Bukan besar sudut AOC. Kalau besar sudut AOC berarti sudut AOC yang kita cari. Tapi karena yang ditanyakan hitunglah besar penyiku sudut AOC, berarti yang ditanyakan adalah teman dari AOC ini, yaitu BOC. Ya. Baik, kita jawab sama-sama. Nah, sudut AOC dengan sudut BOC berhubungan, membentuk sebuah sudut yang baru yang berpenyiku atau 90 derajat. Maka sudut AOC ditambah sudut BOC sama dengan 90 derajat. Nah, kita masukkan tadi sudut AOC berapa? 6x ditambah 4 derajat. Diketahui di soal. Kemudian sudut BOC berapa? 5x ditambah 9 derajat. Sama dengan 180 derajat. Ya. Selanjutnya, kita kerjakan atau kita lakukan operasi penjumlahan atau pengurangan untuk yang sejenis. 6x mana temannya? 5x. Berarti 6x ditambah 5x sama dengan 11x. Kemudian 4 ditambah 9 sama dengan 13. Sebelah kiri atau ruas kiri sudah kita selesaikan. Ruas kanannya tetap 90 derajat. Baik, sekarang sudah kelihatan semakin sederhana jawaban kita. Mana lagi yang sejenis? Yang sejenis adalah 13 dan 90. Maka kita pindahkan 13 ke ruas kanan. 11x sama dengan 90 derajat dikurang 13 derajat. Jadi posisi tadi pindah ke kanan menjadi negatif 13. Selanjutnya 11x sama dengan 90 dikurang 17 hasilnya 77. Untuk mencari x-nya 77 derajat dibagi 11 derajat. Menghasilkan X sama dengan 7 derajat. Ini baru dapat X ya. Jadi pekerjaan kita belum selesai. Yang selanjutnya adalah kita disuruh mencari penyiku dari sudut AOC. Karena X sudah kita dapatkan, kita mudah saja. X sama dengan 7 derajat kita substitusikan ke penyiku sudut AOC, yaitu apa? Sudut BOC yang besarnya 5x ditambah 9. Nah, kita masukkan, kita substitusikan atau dimasukkan X sama dengan 7 tadi ke dalam sini. Ke dalam bentuk 5x tambah 7. Berarti 5 kali 7 ditambah 9. Sama dengan 5 kali 7, 35. 35 tambah 9 sama dengan 44 derajat. Jadi besar penyiku sudut AOC atau sudut BOC itu sendiri adalah 44 derajat. Nanti kalau ditanyakan lagi sudut AOC berapa? Mudah saja ya. Tinggal 90 derajat kita kurangkan dengan 44 derajat. Ya. Nanti ketemu 46 derajat untuk sudut COB. COA. Paham ya? Nah, selanjutnya kita sama-sama akan melihat contoh soal sudut saling berpelurus untuk memudahkan anak-anak semua lebih memahami materi tentang sudut saling berpelurus. Kita lihat ke contoh soal nomor 1. Tentukanlah nilai X.
Nah, kita lihat di sini ada dua buah sudut yang bekerja sama membentuk sudut berpelurus. Di mana sudut yang pertama besarnya 78 derajat dan sudut yang kedua adalah X derajat. Artinya sudutnya belum diketahui. Baik, kita akan menentukan nilai X sesuai pertanyaannya. Kita lihat kedua sudut ini berhubungan membentuk sudut lurus. Sudut lurus berarti sudut yang besarnya 180 derajat. Berarti 78 derajat ditambah X sama dengan 180 derajat. Kemudian yang sejenis kita dekatkan. Untuk kita dapatkan X berarti 180 derajat itu dikurang dengan 78 derajat. Ya. Sehingga didapatkan X-nya 180 dikurang 78 adalah 102 derajat. Dari sini kita bisa melihat bahwa X ini adalah 102 derajat. Kalau kita mau membuktikan apakah jawaban kita benar bahwa besar sudut X ini adalah 102 derajat, maka bisa kita masukkan X ini ke persamaan ini. 102 kita masukkan ke X ini. 78 derajat ditambah 102 derajat sama dengan 180 derajat. Apa benar 180 derajat? Kalau benar berarti jawaban kita itu kita pastikan tidak salah atau benar sekali. Ya, paham? Selanjutnya soal nomor 2. Tentukanlah pelurus dari sudut BOC. Kita lihat dulu soalnya atau gambarnya. Nah, ini ada dua buah sudut saling berhubungan membentuk sudut lurus. Sudut AOC dan sudut BOC. Kita lihat di sini unsurnya untuk besar sudut AOC adalah diketahui 4X ditambah 18. Untuk sudut BOC, 3X dikurang 13. Pertanyaannya, tentukanlah pelurus sudut BOC. Yang namanya pelurus berarti bukan sudut BOC-nya yang dicari, tetapi sudut AOC-nya yang dicari. Paham ya? Kenapa sudut AOC-nya yang dicari? Karena dia penyikunya, pelurusnya. Kalau dia hanya ditentukan mencari sudut BOC, berarti tidak usah ada tulisan pelurus, tentukan sudut BOC saja. Itu sama seperti soal tentang sudut yang saling berpenyiku tadi ya. Baik, kita lihat jawabannya. Nah, berarti 4X ditambah 18 derajat ditambah 3X dikurang 13 derajat sama dengan 180 derajat ya. Nah, kemudian kita jumlahkan atau kita tambahkan yang sejenis. Yang ada X di belakangnya berarti 4X ditambah 3X, 7X. 18 ditambah dikurang min 13 hasilnya 5. Berarti 7X ditambah 5 sama dengan 180 derajat. Ya. Nah, sekarang supaya kita dapatkan X-nya, maka 180 derajat kurang 5. 5-nya pindah ruas ke ruas kanan. Menjadi min ya. Baik. Kemudian didapat 7X sama dengan 180 derajat dikurang 5 derajat. 7X sama dengan 175 derajat. Bagaimana supaya dapat X-nya? Berarti X sama dengan 175 derajat dibagi 7. Hasilnya berapa? X sama dengan 25 derajat. Ini hasilnya setelah dibagi tadi. Nah, kita sudah dapatkan X-nya. Sekarang kita masukkan X sama dengan 25 derajat ini ke pertanyaan ini. Yang ditanyakan adalah pelurus BOC. Berarti pelurus BOC adalah
AOC. Berarti disubstitusikan ke AOC. AOC persamaannya berapa? 4X ditambah 18. 4, masukkan X-nya 25, 4 kali 25, ditambahkan dengan 18. Berarti 4 kali 25, 100, ditambah 18, berarti sudut AOC 180 derajat. Sudut ini yang dicari. Sudut AOC adalah sudut pelurus dari sudut BOC. Paham ya? Jadi hati-hati dalam membaca soal, apa yang diminta, ya, dibaca betul-betul. Jangan sampai salah kita mengerjakan. Karena ketidakhati-hatian kita. Baca dulu soalnya, supaya kita tidak salah menjawab. Baik anak-anak, Ibu kira cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu berharap kalian sudah mengerti apa yang disampaikan dari soal, dari materi kita juga tentang jenis-jenis sudut. Ibu berharap kalian belajar yang rajin di rumah, dan kalau belum mengerti, kurang mengerti, bisa diulang lagi video pembelajaran ini, bisa dirangkum, kemudian soal-soalnya kalian coba kerjakan lagi untuk kalian memudahkan lebih memahami materi ini. Ibu berharap kalian semakin rajin belajar dan menguasai materi ini dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran tadi dapat tercapai. Baik anak-anak sekalian, Ibu berterima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kembali Ibu ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Selamat pagi. Selamat menyaksikan, menonton, dan menyimak serta mengikuti video ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat.